他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 299. Satria Kerangka. Kedua kerangka itu memasang kuda tengkorak, dan mereka tidak dilengkapi dengan pasangan pedang dan perisai yang sama, tetapi hanya satu tombak. Suara berat kuku terdengar keras di tanah, dan dua ksatria kerangka maju menuju kelompok Long Haon seperti sambaran petir. Meskipun para ksatria kerangka tampak mengesankan, semua orang mengendurkan napas lega, karena lawan-lawan ini masih lebih mudah untuk dihadapi daripada hantu-hantu sebelumnya. Setidaknya, mereka menghadapi musuh secara langsung. Long Haon tidak berani menyerang mereka langsung karena takut bahwa pengisian akan menyebabkan dia untuk mengaktifkan tes berikut. Blue Rain, Hibiscus of Light, dilambaikan ke depan, meluncurkan Light Thorn. Light Thorn yang membawa Ripples of Light tumbuh ke tingkat yang sama sekali baru dalam hal kekuatan ofensif. Bilah cahaya keemasan terpisah menjadi dua bagian di udara dan menebas kedua Skeleton Knight. Dengan budidaya Long Haon saat ini, penggunaan Light Thorn tidak memerlukan mantra apapun darinya, dan hal yang sama berlaku bahkan bagi mereka yang membawa Ripples of Light. Mata kedua ksatria kerangka itu menyala dalam nyala api keemasan, tombak mereka secara bersamaan mendorong ke depan. Selanjutnya, kedua Skeleton Knight melepaskan pancaran emas sepanjang 1 meter dari tangan mereka, menyerang tepat di tengah Light Thorn. Di tengah suara mendesis, dua Light Thorn Long Haon hancur berkeping-keping dengan mudah, dan kedua ksatria itu semakin dekat ke Long Haon. Namun, mereka tidak tiba di hadapannya dengan waktu yang sama, dalam situasi yang tampak seperti ksatria akan tiba secara bersamaan sebelum Long Haon, kecepatan salah satu dari dua tiba-tiba menurun, sementara yang lain terus maju. Dia mengendarai kuda tengkoraknya sendiri, secara tak terduga menempatkan dirinya di belakang ksatria lainnya, memasuki formasi kavaleri 2, menyerang satu sama lain. Di belakang Long Haon adalah rekan-rekannya, jadi tentu saja dia tidak perlu ragu. Holy Radiant Shield meluncurkan teknik Holy Shield, dan selain itu, Holy Filter Shield dan Divine Obstruction ditambahkan ke dalamnya. Dua perisai elemen Linsin juga berkontribusi pada pertahanan ini. SSA hasilnya bukan suara benturan keras, tapi gesekan yang menusuk telinga bergema di sekitar. Setelah cukup dekat dengan Long Haon, Skeleton Knight dengan paksa membungkukkan tubuhnya, tombak di tangannya langsung mengenai Holy Radiant Shield milik Long Haon. Dan pada saat ini, ksatria kerangka kedua yang bersembunyi di belakang meluncurkan tombaknya ke depan. Berbeda dengan ksatria pertama, tombak dari Skeleton Knight kedua diterangi oleh warna emas berkilau, mengeluarkan 3 sinar emas untuk memperkuat serangan yang satu ini. Merasakan kompresi cepat di udara, Long Haon merasa tubuhnya sendiri dibatasi oleh kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah pukulan yang harus dia lawan. Persepsi Long Haon jauh melebihi orang biasa, dan hal yang sama berlaku untuk kapasitas mentalnya. Dia segera merasakan bahwa Holy Radiant Shield-nya yang membawa Divine Obstruction tidak akan cukup untuk menahan serangan itu. Tindakan dari Skeleton Knight itu mengejutkannya tanpa batas. Kuda tengkorak yang dia tunggangi, serta tombaknya, tampaknya menjadi bagian lengkap dari tubuhnya. Dan seluruh kekuatan tubuhnya sepertinya terkonsentrasi pada ujung tombaknya, yang bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Dalam keadaan ini, kemampuan beradaptasi Long Haon memberinya keuntungan. Pertahanan yang didirikan oleh Lin Xin masih ada padanya, tapi dia membuang Holy Radiant Shield miliknya sendiri. Lebih tepatnya, Long Haon segera melepaskannya dan menjatuhkannya ke tanah, sambil menggenggam Blue Rain, Hibiscus of Light, dengan kedua tangannya. Dia menggunakan serangan Asura untuk melawan. Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan suara mendengung yang aneh, mengeluarkan gelombang cahaya keemasan yang intens. Kekuatan bertarung yang menakutkan sedang dilepaskan pada saat itu. Bilah dan tombaknya saling bertabrakan dalam sekejap.
Ledakan dari semacam retakan spasial terdengar, menyebabkan mereka semua menutup telinga mereka dengan tangan. Long Haon merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung. Tubuhnya dikirim terbang mundur dan dia muntah darah. Cahaya keemasan yang intens berkembang dari 7 pemuda, dan semua orang melangkah mundur dengan erangan. Reaksi Wang Yuanyuan sangat cepat. Dia telah menempatkan dirinya di belakang Long Haon dalam sekejap tepat sebelum dia didorong kembali. Seperti ini, perisai jiwa surgawi raksasa secara langsung didorong ke arah cair di punggung Long Haon, tetapi kekuatan tumbukan membuat mereka bertiga mundur dalam jangkauan perisai elemen api baru Lin Xin. Pada saat itu, Long Haon memiliki sensasi yang sangat mati rasa di tangannya. Dia sepertinya tidak bisa merasakan tangannya, dan bahkan pancaran dari Blue Rain, Hibiscus of Light meredup. Holy Radiant Armor-nya yang membawa perlindungan Roh Kudus telah ditembus oleh pukulan sebelumnya. Namun, meskipun Long Haon merasa sedih, lawannya tidak lebih baik. Tombak tulang di tangan Skeleton Knight itu langsung dikirim terbang dan telah hancur berkeping-keping di udara. Kepala kuda tengkoraknya telah dihancurkan oleh serangan Asura Long Haon. Ksatria tengkorak langsung jatuh ke tanah sebelum bangkit dengan susah payah. Meskipun demikian, dia tidak punya waktu untuk meluncurkan serangan lain sebelum semacam meteor emas raksasa menghantamnya, menimbulkan kerusakan serius dengan kekuatan ledakannya yang mengerikan. Membawa krus dalam kombinasi dengan Ripples of Light, Energetic Ball of Light menabrak Skeleton Knight yang baru saja jatuh dari kudanya. Semua pemanggilan kerangka dalam ujian menara keabadian memiliki titik lemah yang sama, yaitu kemampuan bertahan mereka. Bahkan jika Long Haon sangat terguncang oleh kekuatan ofensif lawan, dengan cara yang sama, Ksatria kerangka ini memiliki banyak retakan di tubuhnya selain kehilangan senjatanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menahan serangan mengerikan dari bola cahaya energi? Dalam sekejap dia dipukul, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan bola cahaya terang yang diharapkan Long Haon akhirnya muncul. Cahaya putih terbang ke Simasian, memasuki tubuhnya. Namun, krisis mereka belum terselesaikan. Ksatria pertama yang dibebankan di sisi Long Haon tiba-tiba berbalik, sebelum lagi bentrok dengan Long Haon. Di ujung tombaknya, cahaya keemasan mencolok yang kental mekar mengancam. Tepat pada saat itu, semua orang merasa napas mereka berhenti tiba-tiba. Long Haon telah mengalami serangan dari Skeleton Knight pertama, tanpa usaha apapun. Pada saat ini, siapa lagi dalam tim yang mungkin bisa menahan serangan itu? Long Haon harus melakukannya bahkan jika dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya saat itu. Pada saat yang genting ini, sesosok sosok melangkah maju tanpa ragu-ragu, berdiri di depan rekan-rekannya, pancaran cahaya keemasan yang kuat menyembur keluar darinya. Lengannya yang kuat dan kuat memegang perisai di depannya. Orang yang menghadapi bahaya ini tidak lain adalah Ksatria Punggawa Long Haon, Ksatria penjaga kedua dari tim, Han Yu. Meskipun kekuatan pertahanannya jauh lebih rendah daripada Long Haon, dia tidak diragukan lagi adalah peringkat kedua tim dalam hal pertahanan. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang cocok untuk tugas ini. Kolaborasi seluruh tim membuahkan hasil pada saat krisis ini. Menghadapi serangan yang sangat mungkin tak tertahankan ini, tidak ada yang bertindak gegabah, dan semua mata mereka berkilau dengan resolusi yang intens. Sosok Wang Yuanyuan melintas di sisi Han Yu. Di tangannya dia memegang 3 permata yang dia ambil sebelumnya, memasukkannya ke dalam perisai jiwa surgawi raksasa yang tiba-tiba meledak dengan saut pemisah ruang. Sebelum tubuh ksatria tiba, serangan bercahaya ini tercapai. Secara alami, dia bukan satu-satunya yang bertindak. Lin Xin mengangkat Fire Crystal Staff-nya tinggi-tinggi, dan cahaya api yang sangat besar keluar darinya, sebelum menyerang Skeleton Knight dengan keras. Nyala api berubah menjadi bentuk tengkorak api yang sangat besar, penuh dengan kekuatan besar, bahkan melebihi kekuatan Space Splitting Saute milik Wang Yuanyuan. Setelah melepaskan kemampuan ini, wajah Lin Xin segera menjadi lebih pucat, karena konsumsi energi spiritualnya yang besar. Itu adalah Curse of Fire, kemampuan tambahan dari Fire Cloud Staff miliknya. Dia tidak bisa menggunakan sihir ofensif, tapi ini tidak mencegahnya untuk menggunakan kemampuan tambahan dari stafnya.
Kontrol sihir api ini benar-benar aneh, dan karena kristal awan api itu sendiri terbuat dari bahan berkualitas tinggi, ia membawa kemampuan lain dari jenis yang sama dengan kekuatan penyimpanan Long Haon. Curse of Fire sendiri merupakan kemampuan ofensif dari langkah kelima, tetapi ketika dieksekusi dengan kemampuan menyimpan, itu bisa mencapai tingkat yang sama sekali baru. Tentu saja, premisnya adalah untuk menuangkan energi spiritual yang cukup ke dalam serangan itu. Melihat bahaya di depan mata mereka, Lin Xin tidak berani menunjukkan keraguan. Energi spiritualnya sepenuhnya dituangkan ke dalam staf kristal awan api, yang segera menunjukkan kegunaannya yang tidak diragukan lagi. Itu memang meningkatkan tingkat kekuatan serangannya secara drastis, tetapi pada saat yang sama menyerap lebih dari 3.000 unit energi spiritual internal dari tubuhnya. Kutukan api ini meledak dengan kekuatan mantra langkah ke-6. Long Haon tidak tinggal diam dan meskipun dia sementara tidak dapat meluncurkan serangan atau bertahan, dia masih memiliki kemampuan mendukungnya. Di tengah nyanyian paniknya, lingkaran cahaya emas menyebar dari bawahnya, memberikan dorongan kepada rekan-rekannya. Sima Xian muncul di sisi lain Han Yu dengan ekspresi tenang, dan bola cahaya energi di tangannya. Itu ditutupi dengan cahaya keemasan yang intens dan cepat mengembun yang jelas tidak hanya berasal dari Ripples of Light. Pasukan perburuan iblis mereka adalah satu kesatuan, dan meskipun kekuatan Long Haon hebat, perkembangan tim tidak bisa hanya mengandalkan dia saja. Di saat genting ini, semua anggota lain memenuhi perannya masing-masing. Dua ledakan dahsyat muncul dari Skeleton Knight itu pada saat yang bersamaan. Space Splitting Saute milik Wang Yuanyuan menggunakan atribut spasial, jadi ketika bentrok dengan Skeleton Knight, pemandangan fantastis muncul. Cahaya keperakan yang intens tiba-tiba menyerang dalam bentuk penutup yang cemerlang, atau lebih tepatnya berbicara, penutup berbentuk kerucut yang berakar di jalur serangan kekerasan dari Skeleton Knight. Sungguh kemampuan pengisian yang kuat. Dari adegan ini, orang tidak bisa tidak merasa ngeri. Namun, kali ini, kekuatan Lin Xin adalah faktor kuncinya. Begitu Curse of Fire-nya bersentuhan dengan Skeleton Knight, itu juga berubah menjadi bentuk penutup yang cemerlang untuk menghalangi jalannya. Tapi di atas itu, Lin Xin segera melambaikan Fire Cloud Crystal di tangannya dengan penuh semangat, menyebabkan ledakan terdengar dalam prosesnya. Dia telah meledakkan teknik kutukan apinya, menghasilkan efek seperti ledakan bom. Chapter 300. Kekuatan pertahanan yang lemah dari Skeleton Knight kembali menjadi kejatuhan mereka. Menghadapi kekuatan penghancur dari teknik kutukan api, Ksatria itu benar-benar tidak berdaya karena kuda kerangkanya dan dia sendiri benar-benar dilenyapkan. Namun, ini tidak berarti bahwa serangannya akan berhenti begitu saja. Dalam sekejap tubuhnya meledak, tombak tulang di tangannya terlempar, mengarah langsung ke anggota pasukan pemburu iblis kelas 21 umum. Han Yu berteriak keras, kaki kanannya tertanam kuat di tanah. Dia menggeser tubuhnya di jalur tombak tulang dan saat cahaya tiba-tiba terpantul di perisainya, Divine Obstruction diluncurkan. Pada saat ini, Sima Xian juga bergerak dari sayapnya. Dengan bola cahaya energi dia dengan berani menyerang dan menghasilkan sambaran petir putih. Petir berelemen ringan yang termasuk dalam serangan ini hanya bisa satu hal, adjudikasi, serangan eksklusif untuk para priest. Meskipun Sima Xian hanya mampu menggunakan jenis adjudikasi tingkat paling rendah, itu masih merupakan kemampuan langkah kelima. Menderita dari efek adjudikasi, tombak tulang yang terbang cepat itu melambat saat bertabrakan dengan bola cahaya energi, sebelum dengan keras menyerang perisai Han Yu. Bang! Sebuah cahaya keemasan melotot secara bersamaan terpancar dari kelompok 7, dan tubuh diterpa Han Yu ditangkap di udara oleh Long Haon. Dengan hancurnya tubuh utama Skeleton Knight, pukulan tombak sudah sangat melemah. Oleh karena itu, dengan dukungan Sima Xian, Han Yu hanya harus menanggung kira-kira sepertiga dari kekuatan serangan yang Long Haon hadapi. Namun meski begitu, dia merasa seolah-olah lengannya akan patah. Itulah betapa menakutkannya kekuatan tombak itu. Halo pemulihan menyebar dari tubuh Han Yu, menyelimuti semua rekannya. Karena semua orang menderita rasa sakit dari dua serangan itu, mereka jauh dari perasaan baik. Meskipun demikian, Lin Xin dipenuhi dengan senyum bahagia. Wahaha, aku menerimanya.
Saya menerimanya. Pada saat yang sama Hanyu menanggung serangan ini, cahaya putih dan emas mengalir ke tubuh Lin Xin. Ini adalah hadiahnya untuk membunuh Skeleton Knight, tetapi bagaimana ini bisa membuatnya menjadi liar dengan sukacita di saat seperti itu? Saat lengan Long Haon berangsur-angsur pulih dari mati rasa, dia memberitahu Sima Xian, "Sima, lihatlah kemampuan yang terkandung dalam pancaran cahaya keemasan itu. Anda benar-benar dapat mempelajarinya." Oke. Sima Xian memejamkan matanya, mencobanya. Kemampuannya adalah Asura Thrust, yang memiliki kegunaan yang mirip dengan Asura Strike, tetapi tidak mungkin untuk dihindari pada jarak tertentu saat menyerang dalam garis lurus. Sebagai perbandingan, Asura Thrust memadatkan sedikit lebih banyak energi spiritual, dan meningkatkan kekuatan lebih jauh, tetapi juga menghabiskan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Dalam jumlah, lebih dari 2000 unit. Itu juga bisa digunakan dalam kombinasi dengan kemampuan penguatan seperti menyimpan daya. Apa yang mengejutkan Long Haon adalah bahwa setelah dia mengumumkan penggunaan kemampuan ini, dada Sima Xian berkilau keemasan sebelum cahaya keemasan yang diserap di tubuhnya secara mengejutkan muncul lagi. Dan bukan hanya dia, hal yang sama terjadi pada Lin Xin. Bola cahaya keemasan serupa melayang di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Haon bertanya dengan heran. Sima Xian dan Lin Xin menatap kosong dan menggelengkan kepala. Sima Xian menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saat saya memeriksanya, saya merasakan perasaan penolakan yang tiba-tiba, sebelum keluar lagi." Tepat pada saat itu, bola cahaya keemasan itu sepertinya sudah mulai menghilang. Long Haon terkejut. Bergegas ke sisi Sima Xian, dia meraih cahaya keemasan itu, segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Hanyu, menyatu dengan yang di depan Lin Xin, sepertinya itu adalah kemampuan yang hanya bisa dipelajari oleh orang yang cocok untuk itu. Menara keabadian tampak semakin misterius bagi semua orang, dan ini berlaku bahkan untuk Long Haon sendiri, yang harus mempelajarinya sedikit demi sedikit. Akhirnya, Long Haon dan Hanyu menyatu dengan bola lampu emas masing-masing. Setelah mereka merasakan kekuatan kemampuan, pemahaman mereka muncul di benak mereka. Jenis kemampuan ini sangat mirip dengan yang bisa dipelajari di paviliun penyimpanan harta karun aliansi. Asura Thrust adalah kemampuan yang memang membutuhkan konsumsi energi spiritual yang besar, tetapi kekuatan ofensifnya yang menakutkan adalah sesuatu yang segera dipelajari semua orang. Setelah Long Haon mencobanya, itu memberi mereka kejutan yang luar biasa. Kekuatan ofensif Asura Thrust sekitar 3 kali kekuatan yang dihasilkan oleh serangan puncak dengan skala yang sama. Artinya, dengan energi spiritual internal Long Haon mencapai 4100 unit, Asura Thrust akan mengkonsumsi 2000 unit energi spiritual untuk menghasilkan kekuatan 6000 unit energi spiritual. Dan jika dia menuangkan seluruh energi spiritual internalnya dalam serangan itu, kekuatannya kemudian akan meledak ke tingkat yang sama sekali baru, mencapai kekuatan lebih dari 12.000 unit energi spiritual. Konsep macam apa itu? Digunakan dengan benar, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 harus berhati-hati terhadap serangan ini. Sima Xian bereaksi dengan frustrasi, mengapa saya tidak bisa mempelajarinya? Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Setelah memberikan beberapa pemikiran, Long Haon menjawab kepadanya, mungkin itu karena panggilan Anda, karena semua kemampuan yang seharusnya dapat Anda pelajari biasanya harus dari tipe pendeta, meskipun itu hanya kemampuan ofensif. Bagaimanapun, Anda adalah seorang pendeta. Sudah pasti para ksatria akan bisa belajar menggunakan Asura Thrust, bagaimanapun juga, dari ksatria kerangka kita harus mempelajarinya. Dari tebakanku, Cair dan Yuan-Yuan juga bisa mempelajarinya. Tetapi pengujian kami baru saja dimulai, dan saya yakin kami akan mendapatkan lebih banyak kejutan menyenangkan dari uji coba berikutnya. Setiap orang pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Saya harus menekankannya, tetapi Anda harus menunggu energi spiritual Anda pulih sepenuhnya sebelum menyerap jenis bola putih, jika tidak maka akan sia-sia. Baiklah, kita harus kembali sekarang. Kembali adalah pilihan yang bijaksana. Meskipun mereka baru menyelesaikan 3 tes untuk saat ini, bertahan dari ketiganya bisa dikatakan sebagai tantangan besar,
antara musuh tak kasat mata yang mereka hadapi untuk pertempuran kedua dan ksatria kerangka yang kekuatan tangguhnya merupakan ancaman ekstrim, yang secara tipis mengalahkan mereka. Kelompok kembali untuk memulihkan luka mereka serta memulihkan beberapa kekuatan fisik, energi spiritual dan merangkum pengalaman mereka adalah apa yang harus mereka lakukan untuk saat ini. Mendapatkan kembali ke dunia mereka sendiri sangat sederhana. Setelah meninggalkan menara keabadian, Long Haon mengaktifkan melodi abadi untuk mentransfer mereka kembali. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Haon dan rekan-rekannya kembali ke kamar mereka di markas besar kuil Imam, di kota Pegunungan Selatan. Semua orang segera merasakan napas mereka mengendur. Dikekang oleh energi kematian itu benar-benar terasa menyakitkan. Chen Ying'er berseru, tidak dapat menahan keraguan-raguan di dalam hatinya, "Kapten, Anda semua akan mendapatkan bola energi spiritual itu dengan membunuh target dari ujian, tapi bagaimana dengan saya? Apa yang harus dilakukan untuk saya? Saya hanya bisa mengandalkan S1MCH Pronunciation untuk menyerang saya." Long Haon tertawa menanggapi, "Itu tidak benar. Ying'er, apakah Anda lupa tentang spesialisasi Anda sendiri? Anda masih memiliki gerbang pemanggilan makhluk. Setiap kali kita masuk di masa depan, Anda bisa langsung menempatkan gerbang pemanggilan makhluk Anda untuk digunakan untuk memanggil binatang ajaib. Jika ternyata menjadi satu tanpa kekuatan menyerang, Anda tidak akan mendapatkan hadiah apapun selama proses tes, tetapi jika binatang yang agak kuat muncul, kami akan memperhatikan untuk membiarkan binatang ajaib Anda mendapatkan serangan terakhir, sehingga Anda bisa mendapatkan beberapa imbalan energi spiritual." Setelah lama tidak menggunakan gerbang pemanggilan makhluk, aku sudah melupakannya. Wajah Chen Ying'er menjadi merah, saat dia menyembunyikan dirinya di belakang punggung Wang Yuanyuan. Long Haon menyatakan, "Mari kita pulihkan sekarang semuanya. Setelah memulihkan energi spiritual dan kemampuan fisik kita akan masuk sekali lagi." "Ya." Semua orang menjawab serempak. Selama ujian yang baru saja mereka alami, karena ketidaktahuan dengan menara keabadian, dapat dikatakan bahwa selain Long Haon, penampilan orang lain hanya lumayan. Dari 6 mayat hidup, 4 bola energi spiritual diperoleh oleh Long Haon. Namun meski begitu, mereka sepenuhnya memahami manfaat yang bisa diberikan menara keabadian kepada mereka. Selain manfaat lain, kecepatan kemajuan energi spiritual mereka pasti akan tumbuh pesat. Peningkatan energi spiritual ini bahkan tidak terpengaruh oleh bakat bawaan seseorang. Selain itu, jangan pernah lupa, tetapi di tempat ini, mereka hanya bertarung melawan musuh yang kuat dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Baik itu dalam hal kekuatan individu atau koordinasi sebagai sebuah tim, ini akan menjadi bantuan yang sangat baik bagi mereka untuk memungkinkan mereka untuk maju sangat cepat di samping kemampuan belajar. Senyum Hanyu di wajahnya sejak mengetahui Asura terus belum hilang. Kemampuan ini benar-benar sangat memuaskan, dan meskipun dia hanya bisa menggunakannya sekali, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan serangan lemah yang selalu dia miliki, memberikannya dorongan yang luar biasa. Dalam persiapan untuk waktu berikutnya mereka akan memasuki menara keabadian, semua orang fokus pada kultivasi untuk mengumpulkan energi spiritual yang hilang. Meskipun kemampuan penyembuhan Hanyu tidak dapat dibandingkan dengan Luk 11 dalam hal skala, setelah akhirnya mempelajari beberapa kemampuan khusus dalam disiplin ini, cedera tidak menjadi masalah lagi baginya. Selain itu, dia bisa mendapatkan bantuan Long Haon untuk penyembuhan, dan bisa mendapatkan keuntungan dari spiritual gathering halo. Baginya, mengaktifkannya tidak akan menjadi masalah besar karena dengan bantuan dari Eternal Melody, dia akan dapat pulih bahkan di Tower of Eternity. 1 jam kemudian, semua orang kembali ke kondisi puncaknya, tetapi masalah baru muncul. Long Haon mendapati dirinya secara tak terduga tidak dapat memindahkan mereka ke dalam menara keabadian, melodi abadi tampaknya tidak dapat membuat tautan. Bahkan setelah mencoba beberapa kali, dia tidak berhasil. Bagaimana itu bisa terjadi? Long Haon bertanya dengan wajah yang benar-benar bingung. Saat dia akan mencoba beberapa kali lagi, Wang Yuanyuan adalah orang yang menghentikannya. "Kapten, jangan terus mencoba untuk saat ini. Saya pikir saya bisa mengetahui alasannya."
Wang Yuanyuan berkata dengan nada serius. Sebagai satu-satunya pengguna atribut spasial tim, dia secara alami memiliki pemahaman terbaik tentang energi spasial dari seluruh tim. Total kita 7, dan menara keabadian itu berada di lokasi yang tidak diketahui. Melalui teleportasi berkelompok semacam ini pasti akan mengkonsumsi sejumlah besar energi dari menara keabadian. Dan saya pikir pos pemeriksaan tempat kami diteleportasi juga perlu menggunakan lebih banyak energi untuk diisi ulang. Dalam keadaan seperti ini, jika menara keabadian tidak membatasi kita dalam jumlah teleportasi, itu sangat mungkin menyebabkan konsumsi energinya meningkat secara berlebihan. Mari kita coba lagi sebentar lagi. Saya pikir Anda harus mencoba sekali dalam 1 jam, itu sudah cukup. Dengan cara ini, kita akan dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk setiap teleportasi baru. Mendengar interpretasinya, Long Haon mengangguk sebagai jawaban, karena keadaannya seperti ini, mari kita berkultivasi bersama untuk hari ini, sampai kita berhasil dibawa ke tes itu. Karena ini terkait erat dengan rencana masa depan kita perlu memiliki informasi akurat tentang waktu yang diperlukan antara 2 perjalanan ke menara keabadian. Chapter 301. Semangat pembangkit tenaga listrik, I. Karena semua orang berkultivasi bersila, mereka tidak memakan banyak ruang. Gadis-gadis itu duduk di tempat tidur, sementara semua anak laki-laki di lantai. Mereka semua berkultivasi bersama di ruangan yang sama. Sima Xian dan Han Yu duduk di kedua sisi Long Haon. Energi cahaya suci intens terkonsentrasi di sekitar Long Haon bermanfaat untuk budidaya mereka. Chaier dan Wang Yuanyuan yang keduanya memperoleh pemahaman selama perjalanan ke menara keabadian, bergegas duduk bersila, memasuki pose kultivasi mereka. Chen Ying'er tahu betul bahwa dia saat ini adalah yang terlemah dalam tim, dan dengan demikian memanfaatkan momen untuk meningkatkan tingkat energi spiritualnya. Setelah kegagalan berulang sebelumnya, Long Haon mencoba memasuki menara keabadian setiap setengah jam. Tetapi hanya 6 jam setelah mereka meninggalkan menara keabadian, melodi abadi menunjukkan tanda-tanda terhubung lagi. Setelah teleportasi berhasil dalam sekejap, Long Haon dan rekan-rekannya menemukan diri mereka tepat di luar menara keabadian. Melihat menara keabadian muncul persis sama seperti terakhir kali mereka masuk, Long Haon memikirkannya, menyatakan, sepertinya kita bisa masuk lagi setelah 6 jam, yang berarti kita bisa masuk 2 kali sehari. Kali ini harus tunduk pada variasi. Tapi itu harus selalu membutuhkan waktu hampir 6 jam sebelum kita bisa memasuki menara lagi. Setelah menyelesaikan tes ini, semua orang akan tinggal di sini. Saya akan mencoba berteleportasi kembali sendiri untuk melihat apakah itu mungkin. Mengambil tes jauh lebih mudah daripada yang terakhir kali, dan kali ini, Han Yu memainkan peran utama, karena selama beberapa jam kultivasi terakhir, mata iblisnya berhasil berevolusi. Ini menandakan bahwa mereka tidak akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki akses ke mata kebenaran lagi. Setelah berevolusi, mata iblis mendapat 6 tentakel lagi, terlihat hampir 2 kali ukuran sebelumnya. Dari tubuhnya fluktuasi energi spiritual muncul, dengan jelas menunjukkan bahwa tingkat binatang ajaibnya sekarang berada di peringkat ke-7. Itu juga ahli dalam serangan pikiran dari langkah ke-6. Dengan tambahan mata iblis, dan pengalaman masa lalu, menyelesaikan 3 tes pertama menjadi jauh lebih mudah. Tes pertama secara alami selesai tanpa kesulitan. Di bawah komando Long Haon, orang-orang yang memperoleh bola energi spiritual adalah Chaier dan Wang Yuanyuan. Chen Ying'er juga mencoba memanggil sesuatu dengan gerbang pemanggilan makhluknya, tetapi keberuntungannya hanya rata-rata. Dia memanggil kura-kura elemen angin, binatang ajaib dari peringkat ke-5. Itu tidak bisa dianggap sangat kuat, tetapi tidak ada masalah dengan mengeksekusi pukulan terakhir selama itu mendapat dukungan dari tim. Tes Spectre Assassins dari tes kedua juga jauh lebih mudah untuk ditangani kali ini. Setelah berevolusi, mata iblis menunjukkan kekuatan yang menakutkan, mengungkapkan sosok dari 2 pembunuh hantu dengan mata kebenaran, sebelum segera meluncurkan serangan pikiran yang menargetkan area. Kedua pembunuh hantu itu hanya untuk sementara dalam keadaan linglung, tetapi hanya 2 detik ini sudah cukup bagi pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 untuk memburu mereka. Kali ini,
Semua orang memprioritaskan Chen Ying-er, yang mengeksekusi pukulan terakhir, dan dengan senang hati mengambil 2 bola energi spiritual. Tes ketiga berikutnya juga jauh lebih mudah dengan penambahan mata iblis. Ini meluncurkan mantra yang disebut gangguan mental, dan efek mantra tipe pikiran ini sederhana, setelah mengenai target, itu akan mengurangi kecepatan meluncurkan kemampuan hingga setengahnya. Kedua Skeletonite memang kuat, tapi selama mereka tidak diberi kesempatan untuk menggunakan serangan mengerikan seperti Asura terus, mereka jauh lebih mudah untuk ditangani. Hadiah kali ini diberikan kepada Wang Yuanyuan dan Sima Xian. Lin Xin hanya memiliki teknik kutukan api sebagai kekuatan ofensif, dan Long Haon memutuskan untuk menyimpannya untuk pertempuran yang akan datang. Kali ini, mereka melewati 3 cobaan ini tanpa banyak usaha, dan ingin melihat seperti apa tes keempat. Buat persiapan kalian, semuanya. Han Yu, beritahu mata iblismu untuk terus menggunakan mata kebenaran. Long Haon menyesuaikan perisainya di kiri dan pedangnya di kanan, memimpin rekan-rekannya ke depan. 6 pancaran cahaya putih menyelimuti mereka berenam hampir bersamaan, dan segera, 6 kerangka kuat muncul di tengah-tengah cahaya putih. Bukan hanya mereka, tetapi pada saat yang sama, 4 Spectre Assassins tampak mengejutkan semua orang. Itu adalah keberuntungan mereka karena mereka mengaktifkan Ace of Truth, atau jika tidak, Spectre Assassins yang bersembunyi di balik 6 Skeleton Warrior akan sangat merepotkan. Musuh tiba-tiba datang dalam jumlah 10, yang membuat Long Haon ketakutan tiba-tiba. Bagaimanapun, ini adalah lawan pada langkah ke-6 dan setidaknya akan memiliki kekuatan yang sesuai. 4 pancaran cahaya putih langsung diluncurkan dari dada Long Haon, dan melangkah maju, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, menghasilkan ledakan keras. Langkah kecil ini tidak boleh dianggap remeh, dengan langkah ini saja, aura Long Haon naik ke puncaknya, dan di samping itu, dengan ledakan keras datang, semua perhatian rekan-rekannya terfokus. 4 pancaran putih yang berasal dari dadanya menargetkan ke-4 pembunuh hantu itu dengan segera. Artinya, butuh waktu dan tenaga bagi Long Haon untuk mengalihkan perhatian 4 pembunuh hantu, membebaskan rekan-rekannya dari sumber kekhawatiran yang besar. Han Yu, gangguan mental dan serangan mental. Dengan teriakan keras ini, Long Haon menyerang ke arah 6 kerangka. Dengan gerakan ini, dia bisa dikatakan telah menempatkan dirinya di tengah-tengah bahaya. Pada saat ini, lampu merah yang kuat melintas di atas kepala Long Haon, dan api besar muncul di atas 6 prajurit kerangka, menyapu melewati mereka dan menyerang dari belakang. Seseorang tidak punya pilihan untuk mengakui bahwa meskipun Lin Xin tidak dapat menggunakan semua jenis sihir ofensif, kendalinya atas sihir sangat indah. Menggunakan kontrolnya yang sangat bagus, teknik kutukan api membombardir tanah di bawah 6 prajurit kerangka itu. Pada saat ini, ke-4 pembunuh hantu itu mulai menyerang Long Haon, terpengaruh oleh kompor sen spiritualnya, dan sebagai hasilnya, mendekat dari tepat di belakang prajurit kerangka. Dengan kata lain, teknik Fire Curse Lin Xin ditujukan tepat di antara Skeleton Warriors dan Spectre Assassins, tepat di tengah barisan musuh. Bertepatan dengan mantra itu, mantra pertama mata iblis mencapai gangguan mental. Dipengaruhi oleh gangguan mental, tubuh prajurit kerangka berkilauan dengan cahaya keemasan. Teknik itu menunjukkan efek tertentu, tetapi pembunuh hantu tampaknya terpengaruh lebih kuat. Di bawah pengaruh gangguan mental, mereka kehilangan banyak kecepatan. Teknik kutukan api langsung meledak, menyebabkan pemandangan berikut mengejutkan semua orang. 4 pembunuh Spectre yang tertarik oleh efek dari kompor sen spiritual Long Haon tiba-tiba langsung menjadi abu, mengambil bentuk 4 cahaya putih yang diserap oleh Lin Xin. Itu adalah pembunuhan instan. Tidak hanya itu, 6 prajurit kerangka yang menyerang mereka tersandung dari ledakan dahsyat, dan saat itu, serangan pikiran mencapai, menyebabkan 6 prajurit kerangka tidak dapat mempertahankan serangan mereka. Dalam hitungan detik, mereka tenggelam dalam kekacauan total. Itu juga pada saat itu Long Haon mencapai mereka. 3 serangan Demon Whipping Flash, Shining Solar Strike dan Ascending Dragon Strike menghantam dengan keras, langsung membunuh 2 kerangka. Dia bukan satu-satunya yang bertindak. Han Yu juga segera meluncurkan Asura terus ke salah satu kerangka. Dia mencapai hasil yang bisa dibayangkan dengan baik,
menyebabkan tubuh prajurit kerangka hancur seketika di bawah serangan sengit ini. Bola cahaya energi dan perisai jiwa surgawi raksasa juga menyerang target masing-masing. Pada kondisi optimal mereka, prajurit kerangka tidak akan membiarkan diri mereka terkena serangan semudah itu, tetapi dengan serangan sihir Lin Xin dan mata iblis, semuanya berbeda. Benar-benar tidak dapat menyerang atau bertahan secara efektif, kedua prajurit kerangka itu langsung direduksi menjadi ketiadaan. Kerangka terakhir dihancurkan oleh belati emas cair, yang mengenai kepalanya di bagian belakang, secara langsung menyebarkan api yang menyalakan jiwanya. Pertempuran berakhir dengan kecepatan yang melampaui harapan semua orang. Bagaimanapun, itu adalah 10 lawan. Sementara semua orang saling memandang, Chen Ying'er tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Ini. Apakah kita benar-benar berhasil mencapai ini?" Lin Xin, yang memperoleh 4 bola emas dalam sekejap, menjawab dengan kebanggaan yang tak tertandingi, "Tentu saja kami berhasil. Apakah kamu tidak melihat keakuratan teknik kutukan api milik kakak?" Kali ini, tidak ada yang membantahnya, karena semua yang dia katakan adalah kebenaran. Jika bukan karena bola api yang melemahkan prajurit kerangka serta membunuh keempat hantu secara instan, mereka tidak akan mencapai kemenangan ini dengan mudah. Lin Xin adalah orang yang mendapatkan paling banyak dari pemanggilan kerangka ini, tetapi dia juga yang memiliki dampak paling besar. Long Haon menenangkan diri setelah beberapa saat shock. "Ya, seperti ini. Ini adalah koordinasi yang perlu kita miliki." Lin Xin melakukannya dengan sangat baik. Lin Xin menghela nafas, "Baru sekarang aku mulai benar-benar mengerti mengapa ayah begitu keras kepala dengan penelitiannya tentang sihir ofensif. Seorang mage yang kuat pasti memiliki kemampuan untuk mengubah situasi di medan perang sepenuhnya. Namun, saya sudah memberikan janji pada waktu itu, bahwa saya tidak akan pernah belajar sihir ofensif dalam hidup saya. Maaf rekan-rekan, saya." Sima Xian, yang berada tepat di sampingnya, membawa bola cahaya energi dengan satu tangan sambil menepuk bahu Lin Xin dengan yang lain. Baiklah, apa alasanmu sampai merasa terpengaruh seperti itu? Sudah obat bro. Karena Anda tidak dapat mempelajari sihir ofensif, Anda hanya perlu menggunakan lebih banyak peralatan yang membawa mantra ofensif tambahan dan tidak lebih. Apakah kamu tidak tahu tentang menjadi fleksibel? Mata Lin Xin berbinar. Pria berotot sepertimu ternyata tidak sebodoh itu. Pergi adikmu. Sima Xian mengangkat bola cahaya energinya, menunjukkan ekspresi mengancam, "Apakah kamu ingin bertanding dengan bola logam ini?" Lin Xin menunjukkan senyum sedih sebagai tanggapan, "Jangan katakan ini, aku benar-benar punya saudara perempuan. Persiapkan pantatmu dengan baik, bro akan memperkenalkannya padamu nanti." Kali ini giliran Sima Xian yang matanya berbinar. Meskipun dia selalu menganggap Lin Xin narsis dan agak vulgar, dia masih menurut pendapatnya cukup bagus dalam hal penampilan. Jadi, kakaknya seharusnya tidak terlalu buruk. Memikirkan hal ini, kemarahan di wajahnya segera melunak menjadi ekspresi hangat. Melihat akting badut ini, Long Haon tertawa lembut, "Kita harus terus maju." Semua orang menggelengkan kepala hampir bersamaan. Meskipun pertempuran ini adalah sesuatu yang berhasil mereka menangkan dengan lancar, sebagian besar keberuntungan masih terlibat dalam prosesnya. Tes keempat ini telah memaksa mereka untuk menghadapi 10 pembangkit tenaga listrik. Jika yang berikutnya akan menyertakan 10 skeleton knight yang dapat menggunakan Asurat Rust, apa yang akan terjadi? Ditambah lagi, mereka kelelahan sampai batas tertentu, setidaknya, Lin Xin tidak dapat meluncurkan kutukan api lagi. Yang terpenting, setelah melewati 4 tes, semua orang mendapat untung. Setelah pergi 2 kali ke Menara Keabadian, mereka memperoleh lebih banyak dari bola energi spiritual saja daripada apa yang biasanya mereka peroleh dari berkultivasi secara normal. Untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa mereka juga telah berkultivasi di antara kunjungan mereka di menara. Chapter 302. Kapten, kemampuan yang kamu gunakan disebut Asura Strike kan? Wang Yuanyuan tiba-tiba bertanya. Long Haon mengangguk, menjawab, "Itu benar." Wang Yuanyuan tersenyum, "Kemampuan ini sepertinya lebih cocok untukku daripada Asura Rust. Saya baru saja mendapatkannya dari kerangka itu. Saya akan berlatih dengannya begitu kita kembali."
Sejak dia mendapatkan bola cahaya energinya, kekuatan serangan Sima Xian melampaui miliknya, dan Wang Yuanyuan sangat ingin mengambil kembali kedudukan aslinya di tim. Dan untuk pengejaran itu, kemampuan Asura Strike sangat cocok untuk perisai jiwa surgawi raksasa miliknya. Long Haon menyatakan, mari kita lakukan seperti ini, kita akan meninggalkan Cair di sini di menara, sementara semua orang akan kembali bersamaku. Cair dapat memulihkan energi spiritualnya di sini, tetapi kalian tidak bisa. Meskipun dia tidak mau meninggalkan Cair di menara, ini adalah permintaannya sendiri. Selanjutnya, dia mengatakan kepadanya sekali lagi bahwa energi kematian di sini bermanfaat untuk kultivasinya, dan menyebabkan dia mendapatkan pemahaman baru tentang kompor spiritual samsaranya. Meninggalkan Cair cukup dekat dengan pintu masuk menara keabadian, Long Haon meluncurkan teleportasi melodi abadi. Setelah kembali ke kamar mereka, semua orang kembali berkultivasi. Eksperimen Long Haon ternyata berhasil, dan membuktikan bahwa meninggalkan seseorang di menara keabadian itu mungkin. Namun, dia masih tidak berhenti menguji teleportasi setiap setengah jam sekali. Dia benar-benar cemas tentang fakta Cair tinggal di sana. Hanya 6 jam kemudian dia merasa bahwa dia bisa berteleportasi lagi, dan mengumpulkan rekan-rekannya di sisinya, tidak sabar untuk kembali ke sisi Cair. Cair baik-baik saja, masih berkultivasi di tempat yang sama. Long Haon telah membawakan beberapa makanan dan air khusus untuknya, dan memberikannya padanya sementara yang lain beristirahat lagi, sebelum melanjutkan tes mereka. Namun, terjadi perubahan. Tes pertama, kedua dan ketiga tiba-tiba menghilang, dan ketika mereka mulai berpikir bahwa penyebabnya mungkin karena Cair tidak pergi bersama mereka, 6 prajurit kerangka dan 4 pembunuh hantu dari tes keempat muncul. Namun ini tidak cukup untuk membuat mereka panik, dan dengan menggabungkan kemampuan semua orang, mereka nyaris tidak berhasil menyingkirkan 10 musuh itu. Namun, menjadi tidak mungkin bagi mereka untuk menantang tes kelima. Menara keabadian tampaknya menjadi misteri abadi. Bahkan sekarang, mereka jauh dari mampu memahami aturannya. Tanpa pilihan lain, semua orang kembali ke dunia mereka sendiri untuk berkultivasi, dan Long Haon setuju dengan yang lain untuk berkumpul 6 jam kemudian, untuk mencoba menara sekali lagi. Memanfaatkan interval waktu itu, Long Haon pergi mencari Grand Teacher-nya Han Qian, untuk mempelajari tentang kemampuan dasar ksatria penjaga langkah ke-6. Bagi mereka, menara keabadian akan menjadi tempat pelatihan yang optimal. Selama hari-hari berikutnya, mereka memasuki menara keabadian 2 kali sehari, dan seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya berhasil memahami beberapa aturan sedikit demi sedikit. Hilangnya 3 tes pertama tidak disebabkan oleh fakta bahwa Cair tetap di sana pada waktu itu, tetapi karena mereka lulus tes keempat. Sejak saat itu dan seterusnya, 3 tes pertama berhenti muncul. Setelah beberapa kali mencoba lagi, mereka akhirnya bertemu dengan penjaga tes kelima. Ada 5 ksatria kerangka dan 5 pembunuh hantu. Setelah melewati tes keempat satu lagi dan membuat keputusan untuk menantang tes kelima, tekanan yang harus mereka tanggung sangat besar. Meskipun mereka memiliki mata iblis peringkat ke-7 di sisi mereka, yang mencegah ksatria kerangka dan pembunuh hantu untuk menampilkan kekuatan penuh mereka, makhluk undead ini masih merupakan lawan yang mengerikan. Secara kebetulan, Lin Xin mengambil pil pemulihan hebat pada waktu yang genting, memulihkan cukup untuk meluncurkan kutukan api lainnya, membatasi momok dan membantu tim lulus ujian kelima. Namun, mereka jelas tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk menantang tes ke-6. Jadi, setelah masuk kembali, mereka sekali lagi mulai dari tes keempat. Untuk alasan ini, mereka mengikuti tes keempat dan kelima setiap hari, mencoba menggunakan pola pertempuran yang berbeda, sambil mendistribusikan bola energi spiritual secara merata. Terus-menerus menghadapi tekanan makhluk undead, semua orang mulai menyelaraskan lebih baik dan lebih baik satu sama lain, dan yang lebih penting, bahkan jika 7 dari mereka harus berbagi keuntungan, ada cukup bagi mereka untuk mendapatkan hampir 60 unit energi spiritual per hari. 10 hari kemudian, Cair, Lin Xin, Han Yu, Wang Yuanyuan mencapai kemacetan 4.000 unit energi spiritual internal. Bahkan Sima Xian dan Chen Ying'er melampaui 3.600 unit energi spiritual internal.
Menyerap lebih banyak bola energi spiritual setelah mencapai kemacetan hanya akan menghasilkan pemborosan, sehingga Simasian dan Chen Ying'er secara alami menjadi orang-orang yang memperoleh bola energi spiritual. Setiap hari menyelesaikan percobaan keempat dan kelima menara keabadian, semua orang berhasil mendapatkan bola yang diisi dengan 20 unit energi spiritual. Artinya, mereka berdua memperoleh lebih dari 200 unit energi spiritual internal setiap hari. 2 hari kemudian, ketika Simasian dan Chen Ying'er juga mencapai kemacetan langkah ke-6, semua orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Sebelum datang ke sana, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa mereka akan dapat mencapai hambatan dari langkah ke-6 dengan begitu cepat. Selama mereka membuat beberapa terobosan, mereka akan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Sekarang, kecuali dari Long Haon, energi spiritual yang lain juga mencapai kemacetan, dan dengan demikian ketika mereka memasuki kembali menara keabadian, bola energi spiritual secara alami diserap olehnya. Namun, Long Haon dengan cepat harus memberitahu semua orang berita sedih, bola energi spiritual kehilangan keefektifannya. Ketika energi spiritual internal Long Haon mencapai 5.000 unit, bola energi spiritual kehilangan semua efektivitas, meskipun ia menyerap beberapa dari mereka, tidak ada efek kemajuan pada energi spiritual internalnya. Situasi ini menyebabkan semua orang merasa sedikit panik. Kembali ke situasi normal setelah terbiasa berkembang begitu cepat setiap hari pasti tidak enak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah energi spiritual hanya dapat diperoleh dengan cara itu hingga 5.000 unit? Lin Xin bertanya dengan penuh semangat. Long Haon tidak memberikan respon, tapi tenggelam dalam pikirannya. Lama kemudian, Long Haon menjawab dengan nada serius, ini mungkin batas menara keabadian. Lagi pula, kecepatan kultivasi di sini terlalu cepat. Berdasarkan kecepatan kultivasi ini, kita hanya perlu 1 tahun untuk mendapatkan kesempatan untuk menembus ke langkah ke-7. Mari kita coba tes ke-6. Jika bola energi spiritual yang diperoleh kemudian masih tidak dapat membuat energi spiritual internal saya meningkat, itu berarti setidaknya di lantai pertama menara keabadian, peningkatan energi spiritual dibatasi hingga tingkat 5.000 unit. Mendengar Long Haon mengucapkan kata-kata, lantai pertama, ekspresi yang lain segera mereda. Dia benar, mereka saat ini hanya berada di lantai pertama, dan menara keabadian memiliki total 7 lantai. Siapa bilang mereka tidak akan bisa menemukan jenis bola yang meningkatkan energi spiritual seseorang di lantai atas? Han Yu menjawab sambil menghela nafas, kita seharusnya sudah sangat puas dengan situasi ini. Berapa banyak yang bahkan mampu menembus kemacetan langkah ke-6? Setelah membuat terobosan ke langkah ke-6, setiap orang akan memiliki rongga spiritual, dan ini secara alami akan meningkatkan kecepatan kultivasi kita. Memiliki waktu yang terlalu mudah untuk berkultivasi juga belum tentu merupakan hal yang baik. Wang Yuanyuan mengangguk, menjawab, apa yang dikatakan Han Yu masuk akal. Jika semuanya menjadi terlalu sederhana, kemajuan juga akan kehilangan stabilitas. Dari perkiraan saya, menerobos ke langkah ke-6 akan agak rumit, dan itu karena energi spiritual kita naik terlalu cepat. Long Haon tiba-tiba mengungkapkan senyuman, itu pasti. Menerobos kemacetan sudah cukup menjadi tekanan. Lagi pula, di menara keabadian ini, tekanan adalah yang paling tidak kita rindukan. Ayo tantang tes ke-6 kalau begitu. Sekarang semua orang di grup kecuali dia berada di puncak langkah ke-5, melewati tes ke-4 dan ke-5 sudah jauh lebih mudah dari sebelumnya. Tapi bagaimana dengan tes ke-6? Menurut jarak yang mereka tempuh saat ini, lantai pertama sangat mungkin datang dengan 9 atau 10 percobaan, dan masing-masing dari mereka akan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Bagaimana tekanannya bisa rendah? Selain itu, mereka tidak dapat membuat energi spiritual mereka berkembang lagi di sini, tekanan yang mereka tanggung masih luar biasa. Tetapi mengingat bahwa mereka harus menerobos kemacetan, menjadi sasaran tekanan besar akan sangat membantu. Bukankah tekanan saat menghadapi Mundemon dari langkah ke-8 yang membantu Long Haon untuk menerobos? Menempatkan diri mereka dalam formasi yang baik, mereka memutuskan untuk mengambil tantangan ke-6 di bawah pimpinan Long Haon. Kali ini, mereka mengambil tidak kurang dari 10 langkah ke depan,
sebelum melihat perubahan mendadak terjadi di depan mereka. Sebuah cahaya putih muncul tiba-tiba, tapi tidak seperti makhluk undead yang muncul dengan sedikit percikan cahaya putih. Kali ini sebuah pilar cahaya putih besar yang muncul. Segera setelah itu, awan merah muncul di atas pilar cahaya, dan prajurit kerangka seperti yang mereka hadapi sebelumnya muncul. Cahaya merah itu sangat mengesankan. Berwarna merah, itu adalah pertama kalinya Long Haon melihat salah satu dari jenis itu. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah hantu merah itu turun perlahan, jatuh ke skeleton warrior. Long Haon berusaha untuk meluncurkan Light Thorn, tapi bilah cahaya menghilang seketika setelah kontak dengan pilar cahaya putih. Ini berarti bahwa mencegah hantu merah dan kerangka putih untuk berhubungan tidak mungkin bagi mereka. Mengamati dengan hati-hati, Long Haon memperhatikan bahwa meskipun hantu yang muncul begitu tiba-tiba tidak berbeda dari ukuran hantu lainnya, konsentrasi energinya jauh lebih besar. Jika hantu lain dapat dikatakan terlihat sangat transparan, maka yang satu ini tampak jauh lebih nyata, seperti segumpal energi murni. Bahkan tanpa memberinya waktu untuk mencari ingatan yang tersisa di dalam dirinya, karakteristik hantu semacam itu muncul dari alam bawah sadarnya. Itu adalah semangat pembangkit tenaga listrik. Hanya jiwa pembangkit tenaga listrik dengan bakat bawaan tingkat atas yang memiliki kemungkinan untuk mempertahankan atribut mereka sendiri setelah kematian mereka. Jika mereka menjadi makhluk undead yang sebenarnya, mereka akan menjadi jauh lebih kuat daripada undead yang tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Hati-hati, semuanya. Hantu merah itu adalah roh pembangkit tenaga. Sangat mungkin tidak hanya memiliki naluri bertarung, tetapi juga keterampilan bertarung dalam menggunakan elemen api. Lin Xin, jangan gunakan kutukan api, dan fokuslah untuk mendukung pertahanan semua orang. Saat digunakan untuk bertahan, sihir akan mengurangi kekuatan dasar mantra dari elemen yang sama, tetapi serangan secara alami akan melemah. Pada saat Long Haon berbicara, roh berwarna merah dari pembangkit tenaga listrik tampaknya telah larut ke dalam skeleton warrior, dan yang terakhir, awalnya tanpa vitalitas, perlahan mengangkat kepalanya, cahaya merah intens bersinar di matanya. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi berwarna api, dan tulangnya yang tampak sakit tumbuh dengan cepat. Butuh tidak lebih dari sekejap mata baginya untuk mendapatkan ketinggian 1 meter, menjadi prajurit kerangka raksasa setinggi 3 meter. Chapter 303. Bilah tulang dan perisainya juga menyala dalam warna merah menyala, dan di bawah tubuhnya, api membumbung mengancam. Musuh ini adalah salah satu dari jenis kelompok Long Haon yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Meskipun juga berada di langkah ke-6, tekanan yang dia rasakan pada kelompok itu benar-benar berbeda. Saat pilar bercahaya putih menghilang tanpa suara, teriakan keras tanpa hambatan keluar dari kerangka merah itu. Dia tidak biaya belum, hanya menatap kelompok Long Haon dengan matanya bersinar dengan api merah. Dalam nyala api yang berdenyut di matanya, Long Haon melihat, dengan takjub, tanda-tanda kecerdasan. Jadi prajurit kerangka ini tidak hanya sadar, tetapi juga cerdas. Sihir mayat hidup benar-benar keajaiban tanpa akhir. Melangkah ke depan, kerangka merah mengangkat pisau tulangnya, perlahan-lahan maju menuju kelompok Long Haon ini. Meskipun langkahnya lambat, setiap langkah ini tampak sangat tegas bagi orang lain. Saat Blue Rain, Hibiscus of Light diangkat ke atas, mata Long Haon berkilauan dalam cahaya yang intens, menyambut kerangka merah dengan langkah besar. Gerakannya juga tidak terlalu cepat, tetapi mengikuti ritme tertentu. Sementara itu, 3 lingkaran cahaya penguatan dilepaskan. Mata kerangka merah itu berkedip, dan dia segera menutup jarak yang memisahkan dia dan Long Haon, awalnya cukup dekat satu sama lain. Kedua kubu itu dari awal hanya terpisah sejauh 5 meter. Kerangka merah tiba-tiba melangkah maju dalam langkah besar, menyerang dengan keras sekeliling dengan aura merah membara. Long Haon mundur selangkah, mengangkat perisai suci yang mulia. Tepat pada saat itu, pedang tulang dari kerangka merah ditebang, dan adegan berikutnya sangat mengejutkan semua orang. Api yang terkonsentrasi di sekitar kerangka merah tiba-tiba terkondensasi seluruhnya pada bilah tulangnya, yang bagian depannya meledak dengan cahaya merah kristal yang tampak sama dengan objek material.
Aura yang menyala-nyala memutar udara di sekitar tubuh Long Haon, menyerang dengan kilatan yang kuat. Itu Asura Strike, atau lebih tepatnya, itu harus disebut Flaming Asura Strike. Pukulan yang diluncurkan oleh kerangka merah itu tidak tiba-tiba, tetapi memberikan sensasi yang luar biasa. Serangan Asura adalah sesuatu yang Long Haon juga mampu, tetapi dia menemukan bahwa ketika membandingkan dirinya dengan kerangka merah ini, dia jelas jauh dari familiar dengan keterampilan ini. Pukulan tunggal yang sepertinya telah diluncurkan oleh kerangka merah ini dengan sangat mudah tampak seperti pukulan yang telah dilatih melalui banyak kerja keras dan mengalami banyak revisi. Glorious Holy Shield digunakan dalam kombinasi dengan Divine Obstruction, dan dua Holy Shield diluncurkan secara berurutan, satu diluncurkan oleh perisai, dan yang lainnya secara alami merupakan salah satu keterampilan dasar dari langkah ke-6 yang baru saja dipelajari Long Haon. Bang! Getaran besar menyebabkan Long Haon didorong mundur beberapa langkah. Tepat pada saat itu, kerangka merah tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Mengandalkan sepenuhnya pada insting alaminya, Long Haon dengan cepat mundur ke sisi kiri, segera meluncurkan serangan Asura dengan Blue Rain Hibiscus of Light hadir di tangannya. Dengan ledakan lain, bilah tulang di tangan kerangka merah itu secara tak terduga mengumpulkan 3 cahaya yang mengkristal dari penggunaan Asura Strike sebelumnya, bahkan mengejutkan Long Haon dalam prosesnya. Serangan Asura yang tidak menyebar setelah digunakan? Segera berikutnya, Long Haon, yang tidak punya waktu untuk menggunakan obstruksi surgawi, dikirim terbang oleh serangan itu. Kedua lengannya terasa sakit, itu pergi begitu jauh sehingga dia tidak mampu membesarkan mereka. Namun, saat Long Haon dikirim terbang, dia melihat tindakan selanjutnya dari kerangka merah itu. Gaya bertarung ini benar-benar sealami air yang mengalir. Setelah serangan ini diluncurkan di Long Haon, dia tidak terus mengejar dan menyerang, karena serangan dari anggota lain dari pasukan pemburu iblis ke-21 tiba. Kerangka merah tiba-tiba meregangkan seluruh tubuhnya ke depan. Meskipun tingginya 3 meter, dia masih sangat gesit. Serangan perisai pemisah ruang bergulir dari perisai jiwa surgawi raksasa Wang Yuanyuan terbang ke arahnya, tetapi tidak mengenai. Saat meregang ke depan, kerangka merah tiba-tiba memutar tubuhnya, menghantam langit dengan gerakan yang sangat tangkas dari bilah tulang di tangannya, memotong sisi bola cahaya energi Simasian, dan secara tiba-tiba mempercepat seluruh tubuhnya dalam prosesnya. Hampir seketika melewati energetical ball of light yang sangat besar, dia berlari ke tengah Wang Yuanyuan dan Simasian dengan tidak lebih dari 1 langkah ke depan. Pada saat ini, Long Haon merasa seolah-olah darah di dalam dirinya telah menggumpal, ketika kompor sen spiritual tiba-tiba meletus, bergegas ke kerangka merah itu untuk mencoba menjadikan dirinya target serangannya. Namun, efek dari kompor sen spiritual gagal saat itu. Seolah-olah kerangka merah itu menumbuhkan mata di punggungnya, tubuhnya melintas secara ilusi, memisahkan dirinya menjadi 2 dalam sepersekian detik dan berubah menjadi kekosongan setelah dijangkau oleh kompor sen spiritual, tubuh aslinya muncul di belakang punggung Simasian. Oh tidak! Itulah satu-satunya pikiran Long Haon. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kerangka merah yang lahir dari semangat pembangkit tenaga listrik ini benar-benar sekuat ini. Semua orang khawatir. Karena Long Haon bisa melihat bahaya yang dialami Simasian, Lin Xin, Chen Ying-er, dan Han Yu juga bisa. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan serangan masuk dari kerangka merah itu. Tubuh kerangka merah tiba-tiba berubah menjadi semacam bayangan merah keemasan, melarikan diri dari semua harapan dari serangan pikiran mata iblis. Serangan terburu-buru Han Yu juga datang terlambat, dan Lin Xin hanya bisa buru-buru melepaskan 1 perisai dasar. Adapun Chen Ying-er, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kali ini di Menara Keabadian, binatang ajaib yang dipanggilnya sangat lemah, dan sudah mati sebelumnya. Dan tidak ada cukup waktu untuk memberi S1M cahaya pronunciation dul kristal ajaib untuk dimakan. Adegan ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, tapi itu terjadi dalam sekejap. Pada saat kerangka merah tiba di punggung Simasian, pedangnya sudah berayun. Seolah-olah setiap gerakannya adalah persiapan untuk gerakan berikutnya, tak satu pun dari ini sia-sia. Simasian masih di tengah menarik kembali bola cahaya energinya, dan pada dasarnya bahkan tidak berusaha untuk menghindarinya.
Ini karena kepercayaannya pada kompor spiritual Saint Long Haon, setelah melihat cahaya putihnya bersentuhan dengan kerangka merah. Sima! Long Haon berteriak putus asa. Pof! Ini sudah berakhir. Otak Long Haon ini belangket keluar sepenuhnya. Mempertimbangkan kekuatan kerangka merah itu, Sima Xian tidak mungkin bertahan dari pukulannya. Namun, matanya menyusup tepat pada saat itu. Apakah Sima Xian mati? Tidak, dia tidak melakukannya. Bilah tulang kerangka merah itu segera berhenti tiba-tiba saat bersentuhan dengan lehernya, dan Sima Xian tidak merasakan apa-apa selain rasa panas di lehernya. Segera berikutnya, bilah tulang kerangka merah itu diambil, langsung mengenai punggungnya, dan menyebabkan dia terlempar. 7 anggota kelompok Long Haon merasa tubuh mereka berkilau, merasakan sakit di punggung mereka. Tepat pada saat itu, Long Haon akhirnya kembali juga. Dengan paksa menuangkan energi spiritual di kedua lengannya, dia meluncurkan Demon Weeping Flash dengan Blue Rain, Hibiscus of Light. Namun, kerangka merah itu masih tidak memperhatikannya, tiba-tiba mengambil langkah besar ke samping dan meninggalkan jangkauan Demon Weeping Flash itu. Kekuatan dan jangkauan yang dicakup oleh Demon Weeping Flash dapat dianggap mengesankan, tetapi memiliki cacat, dan itu adalah jangkauan serangannya. Meskipun Blue Rain, Hibiscus of Light dapat melepaskan bilah energi spiritual yang cemerlang, jangkauan mereka hanya sekitar 6,5 meter. Dan jangkauan langkah tunggal kerangka merah itu dengan mudah melebihi 6,5 meter ini. Kompor Saint Spiritual Long Haon diluncurkan sekali lagi, tapi penutup emas mengelilingi kerangka merah sekali lagi dalam sekejap, dan mengandalkan langkah ilusinya, dia tidak meninggalkan apa-apa selain bayangan, menghindari kompor Saint Spiritual Long Haon. Tapi yang lebih mengejutkan Long Haon adalah kali ini, meskipun dia melepaskan kemampuan tarik dari kompor Saint Spiritual 4 kali berturut-turut dengan perbedaan hampir hanya sepersekian detik antara setiap penggunaan, kerangka merah itu masih menghindar setiap saat dengan langkah ilusi yang cepat. Kemampuan Saint Spiritual Stove Long Haon hanya mencapai Afterimages itu setiap saat. Berikut selanjutnya adalah kinerja kerangka merah. Mengandalkan ketangkasannya yang luar biasa dan kekuatannya yang kuat saat memegang bilah tulang di tangannya, dia bahkan belum menggunakan perisainya. Hanya dalam 10 detik, semua orang dikirim terbang berturut-turut. Tetapi bahkan dengan alat yang kuat seperti belenggu berbagi jiwa, serangan yang tidak terputus ini membuat kelompok 7 Long Haon dalam kesedihan yang mendalam. Ini hanya bisa disebut pertempuran sepihak. Bahkan Long Haon hanya bertahan selama 5 detik di depan kerangka merah. Serangan yang ditujukan ke dadanya bahkan membuat cair terbang bersamanya. Dia meluncurkan serangan balik, tetapi tindakannya yang gesit hanya menghadapi pertahanan pedang kerangka itu. Kerangka merah ini terlihat sangat lambat di matanya, tapi tidak ada serangan cair yang berguna. Tampaknya semua tekniknya diprediksi oleh musuh, yang akhirnya mengusirnya ke udara dengan satu pukulan pedang. Semua orang terbaring di tanah, mendapat manfaat dari bantuan belenggu berbagi jiwa untuk berbagi kerusakan. Namun itu tidak bisa meredakan rasa sakitnya. Setiap orang yang menerima pukulan pedang di punggung, mereka merasakan sakit yang berdenyut dan hebat, sehingga terasa seolah-olah punggung mereka bukan milik mereka sendiri. Perasaan terbakar yang intens bahkan menyebabkan mereka merasa tidak bisa bernapas. Namun, setelah mereka semua berbaring di tanah, kerangka merah itu tidak melanjutkan serangannya, hanya menggelengkan kepalanya secara diam-diam saat melihat mereka, sebelum berbalik. Seolah-olah karena kekuatan mereka, dia bahkan tidak merasa layak untuk melanjutkan. Dia tidak terus mengejar dan menyerang, hanya kembali ke tempat asalnya, berdiri diam di sana. Tampaknya pada saat itu seolah-olah api yang naik di sekitar tubuhnya hidup. 7 anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 hanya bersuka cita melihat pemandangan ini. Jika kerangka merah ini benar-benar ingin membunuh mereka, tidak diragukan lagi tidak ada dari mereka yang masih hidup pada saat itu juga, apalagi meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sima Xian, yang pertama kali dibuang selama pertempuran ini, mengungkapkan wajah kesakitan, "Bos, apakah orang ini benar-benar baru di langkah ke-6? Itu terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin kita sama sekali tidak berdaya melawannya?" Merasa lebih muram darinya, Long Haon menjawab dengan senyum pahit, "Aku juga tidak tahu.
Tetapi energi spiritualnya masih dalam lingkup langkah ke-6, dan bahkan tidak jauh lebih besar dari saya sendiri. Tapi kami tidak bisa menahan serangannya saat itu. Mungkinkah itu teknik? Apakah Anda memperhatikan fakta bahwa serangannya benar-benar mulus? Alami dan tidak dipaksakan, mengalir dengan lancar dan tanpa gerakan yang berlebihan. Dari awal pertempuran hingga akhir, rasanya seolah-olah dia tidak memiliki jeda dalam langkahnya. Chapter 304. Keterampilan bela diri zaman kuno, Wang Yuanyuan mengangguk sebagai jawaban, itu benar, ini pasti tentang teknik. Jika kekuatannya hanya pada langkah ke-6, maka kita tidak mungkin kalah. Kami bahkan telah mengalahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 sebelumnya. Bagaimana kami bisa kalah melawan satu di langkah ke-6? Tapi kemudian, mungkinkah dia menggunakan keterampilan bertarung di zaman kuno? Mereka yang telah hilang ke zaman sekarang. Han Yu menjawab, itu sangat mungkin. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Namun, keterampilan kerangka merah ini terlalu kuat. Terutama untuk kemampuan Afterimage itu, yang membuat Kapten tidak berdaya. Memang, Long Haon telah menunjukkan semua kartu trufnya. Bukan hanya kompor Saint spiritualnya yang telah dilawan oleh kerangka merah, tetapi bahkan Bright Rain, Hibiscus of Light ternyata tidak berguna. Dengan cara yang sama, teknik kunci tidak berhasil mengenainya karena teknik bayangan itu, yang memainkan peran besar dalam kekuatan bertarung kerangka merah yang mencapai puncak dan memusnahkannya sepenuhnya. Long Haon menjawab, seharusnya begitu. Sebenarnya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar tentang kemampuan Asura Strike dan Asura Thrust yang telah kita pelajari? Atau bahkan pernah melihat orang-orang di Aula Harta Karun Aliansi? Semua orang menggelengkan kepala. Long Haon melanjutkan, kalau begitu, kemungkinan besar teknik dari zaman kuno yang telah kita pelajari. Asura Strike dan Asura Thrust juga merupakan kemampuan yang bisa dipelajari oleh kerangka merah yang memiliki semangat pembangkit tenaga listrik ini, tetapi memperoleh keterampilan bertarung membutuhkan banyak latihan mandiri. Tampaknya senior kerangka ini akan tinggal di sini untuk beberapa waktu lagi. Mulai sekarang, termasuk Lin Xin dan Yinger, kita semua akan menantang senior ini satu demi satu. Tidak ada lagi formasi pertempuran tim. Apa? Dengan pengecualian Cahaya Bisu, semua orang tampak kaget di Long Haon. Sebelumnya, bahkan dengan bergandengan tangan, ketujuh dari mereka tidak cocok dengan kerangka merah itu. Untuk berapa detik mereka bisa bertahan jika mereka pergi dalam 1 lawan 1 seperti yang Long Haon katakan? Long Haon dengan tenang menjelaskan, tidak ada yang aneh dengan itu. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa tanpa mengalami penindasan yang cukup, Anda masih dapat menembus ke langkah ke-6 tanpa kesulitan? Seperti yang Anda katakan, energi spiritual Anda telah meningkat terlalu cepat, dan karena ini, menerobos akan menjadi lebih sulit. Anda yang memiliki sisa energi spiritual akan bergiliran meminta bimbingannya. Kerangka merah ini tidak akan membahayakan kita secara nyata, dan itu adalah guru yang langka untuk ditemukan. Terutama bagi kami para petarung jarak dekat, jika kami bisa belajar dari serangan alami dan mengalir itu, bagaimana mungkin kekuatan kami tidak bertambah banyak? Dalam duel, bahkan lawan satu langkah di atas tidak akan menjadi sesuatu yang ditakuti. Han Yu mengangguk setuju, Kapten benar. Dan di atas itu, ketika kami melewati percobaan keempat, ketiga percobaan sebelumnya menghilang. Lalu, bukankah percobaan keempat dan kelima akan menghilang setelah ini? Ini adalah total beberapa ratus energi spiritual yang diperoleh setiap hari bagi kami. Setelah menembus langkah ke-6, ketika kami mencapai 5.000 energi spiritual seperti Kapten, kami bahkan tidak yakin memiliki kesempatan yang sama untuk terus meningkat. Naik, tapi itu tidak berarti kita harus menyerah begitu saja untuk maju. Pada 10 hari berikutnya, mereka dengan senang hati menerima pukulan dari kerangka merah yang kejam itu. Namun, kata bahagia hanya bisa berlaku untuk Long Haon. Lagi pula, terlepas dari apakah pada saat dia mengikuti Long Xingyu untuk pelatihannya atau dilatih oleh Yehua, dia hampir hanya mengalami jenis pelatihan yang mengerikan. Jadi, meskipun menjadi orang yang paling sering mencari kerangka merah setiap hari, dia masih yang paling tegas di grup. Cair tidak merengek baik. Dia bahkan tidak mampu berbicara, jadi bagaimana dia bisa merengek? Adapun yang lain,
saat kesenangan ini berlangsung, itu tampak seperti siksaan bagi mereka. Orang yang situasinya paling buruk adalah Lin Xin. Setiap kali dia dikirim terbang oleh kerangka merah ini, dia akan mengeluh dengan lugas, sebelum berbaring di tanah dan mendengus terus-menerus. Namun, dalam pelatihan ini, kemajuan mereka sangat jelas. Ini secara alami tidak dapat mencerminkan energi spiritual mereka, tetapi pada keterampilan pertempuran mereka. Ketika disiksa setiap hari oleh kerangka yang keterampilan bertarungnya hampir sempurna, sulit untuk tidak maju. Mereka sekarang setidaknya mampu bertahan sedikit lebih lama melawan kerangka merah itu. Adapun Lin Xin, 3 detik dia bisa bertahan di awal sudah menjadi 10 detik, perubahan tampak agak jelas baginya. Orang yang bertahan paling pendek masih Chen Ying'er, tapi dia yang paling tidak berdaya tentang itu. Di setiap tantangan, dia memberikan kristal ajaib untuk dimakan S1MC High Pronunciation Dul kecil yang besar, tetapi tepat setelah dia diurus, Chen Ying'er pasti akan mengikuti berikutnya. Setidaknya untuk saat ini, dalam proses di mana S1MC High Pronunciation Dul bersilangan dengan kerangka merah, dia tidak pernah menyelesaikan mantra untuk gerbang pemanggilan makhluk, tetapi berbagai keterampilan S1MC High Pronunciation Dul di saat pertempuran jelas meningkat. Long Haon seperti sebelumnya yang bertahan paling lama. Di depan serangan kerangka merah, dia sekarang mampu bertahan lebih dari 1 menit. Selain itu, keterampilan bertarungnya terlihat semakin mulus seiring berjalannya waktu. 10 hari kemudian, Long Haon dan yang lainnya memutuskan untuk sementara waktu beristirahat setelah berdiskusi, dan untuk sementara berhenti disalahgunakan. Salah satu alasannya adalah karena mereka membutuhkan waktu untuk menstabilkan perkembangan mereka, dan juga karena hari pembukaan surga ilusi sudah dekat. Seseorang sudah bisa mencari mereka kapan saja. Untuk memanfaatkan sedikit waktu terakhir ini, Long Haon akhirnya mengambil pil Roh Kudus, meningkatkan energi spiritualnya menjadi 6.000. Meskipun hari-hari kultivasi mereka membosankan dan tidak menarik, itu sangat stabil bagi mereka. Secara khusus, ketika merasakan pertumbuhan terus-menerus dari kekuatan mereka dan dengan cair yang tinggal terus-menerus di sisinya, Long Haon tidak merasa kesepian. Dapat dikatakan bahwa selama setahun terakhir ini, kecepatan kultivasinya adalah yang tercepat sepanjang hidupnya, melampaui kecepatan masa lalunya dengan selisih yang sangat besar. Ayah, Ibu, tunggu aku. Aku akan segera mencarimu. Perlahan membuka matanya dan menemukan dirinya di dalam ruang pelatihan mereka, Long Haon melihat Cair di dekatnya yang masih di tengah-tengah budidaya. Sejak mereka berhenti pergi ke Menara Keabadian, Cair jarang berkomunikasi dengan Long Haon, sepenuhnya tenggelam dalam budidayanya. Long Haon samar-samar bisa merasakan bahwa dia sudah sangat dekat untuk menerobos. Haon, apakah kamu di dalam? Pintu diketuk pelan dari luar. Ya. Long Haon tangkas mendarat di tanah, berusaha sejauh mungkin untuk tidak mengeluarkan suara yang bisa mengganggu Cair, dan membuka pintu, keluar dalam sekejap. Di luar dugaannya, orang yang datang adalah Han Qian. Guru, bagaimana Anda bisa datang secara pribadi? Cair masih berkultivasi, jadi aku lebih suka kita tidak masuk. Long Haon berkata dengan ekspresi minta maaf. Han Qian menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir. Kultivasi adalah hal yang paling penting. Hei, wow, sepertinya kamu baru-baru ini berkembang lagi. Melihat murid di depannya, Han Qian tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya sendiri. Tampaknya Long Haon telah tumbuh lebih dewasa. Pada usia 15 tahun, dia sekarang tampak hampir 1,8 meter. Perubahan pada tubuhnya masih bukan yang paling jelas, karena yang paling jelas berubah adalah temperamen dan ekspresinya. Dia masih memiliki penampilan tampan yang membuat iri gadis-gadis, tetapi terlihat agak kurang kekanak-kanakan, lebih dewasa dan berotot, rambut hitamnya tergantung di bahunya. Jika dia hanya menatap matanya, Han Qian sama sekali tidak dapat mengetahui bahwa anak ini baru berusia 15 tahun. Kedua mata Long Haon masih jernih, tanpa kenajisan di mata emasnya, tapi tatapannya sangat stabil dan pendiam. Ini tampak lebih dekat dengan seorang pria paruh baya yang berhasil menahan energi spiritualnya. Han Qian bahkan tidak dapat merasakan tingkat kultivasinya saat ini.
Tetapi dia dengan jelas merasakan bahwa dibandingkan dengan 20 hari yang lalu, muridnya telah membuat kemajuan besar. Scion of Light, dia benar-benar layak disebut Scion of Light. Anak ini sudah berada di langkah ke-6, dan mungkin akan mencapai tingkat kultivasinya saat ini bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Sebagai Scion of Light of the Temple Alliance pertama, dia pasti akan menempa sejarah baru. Dalam sejarah yang diketahui dari aliansi Kuil, Ksatria Surgawi termuda mencapai levelnya pada usia 37 tahun, tetapi Long Haon jelas tidak akan memakan waktu lama. Haon, aku datang untuk mencarimu karena beberapa perubahan yang terjadi terkait pintu masuk ke Illusory Paradise. Ah! Long Haon berada di alarm tiba-tiba. Faktanya, kelompoknya telah membuat semua persiapan untuk memasuki surga ilusi selama beberapa hari terakhir, jadi tiba-tiba mendengar beberapa perubahan yang muncul sulit diterima baginya. Han Qian dengan tenang melanjutkan, jangan terlalu khawatir. Ini adalah perubahan yang terjadi karena jumlah orang yang diizinkan masuk. Kali ini, total 42 pasukan perburuan iblis telah membayar bantuan ke kota Pegunungan Selatan, dan dengan pengecualian dari pasukan perburuan iblis kelas Kaisar dan Raja, sisanya semua dari kelas Komandan ke bawah, dengan jumlah anggota yang juga pada langkah ke-6 budidaya. Jadi, masalah muncul untuk memilih kandidat untuk surga ilusi. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang muncul hanya sekali setiap abad, jadi semua orang ingin masuk. Tapi total kuota orang yang diperbolehkan hanya 10, dengan lebih dari 100 orang bersaing untuk itu. Jadi, saya khawatir akan ada beberapa masalah tentang memberikan tempat untuk Cair dan Anda. Mendengar Han Qian mengatakan itu, Long Haon mengangguk setuju, ini memang sangat tidak adil bagi yang lain. Grand Teacher, bagaimana aliansi memutuskan untuk menetapkan 10 tempat ini? Han Qian menjawab, tidak ada yang bisa dilakukan. Demi keadilan, itu hanya bisa berbentuk kompetisi. Menghela nafas, mengatakan itu, dia merasa sangat tidak berdaya. Meskipun dia adalah perwakilan aliansi saat ini, aliansi Kuil memiliki reputasi yang harus dipegang terkait keadilannya, jadi banyak hal tidak dapat diputuskan olehnya. Terlebih lagi, dengan begitu banyak dari pasukan perburuan iblis tingkat Kaisar serta orang-orang dari Kuil Imam sebagai saksi, masalah jelas akan muncul dengan 2 alokasi yang dijadwalkan sebelumnya. Guru, Anda tidak perlu khawatir. Kami hanya akan berpartisipasi dalam kompetisi itu. Saya yakin dengan kemampuan saya. Long Haon sebenarnya adalah orang yang menghibur pihak lain. Han Qian tersenyum pahit sebagai tanggapan, bodoh, bagaimana bisa semudah itu? Untuk mencapai tingkat komandan pasukan perburuan iblis, mereka semua merangkak keluar dari tumpukan mayat. Dan agar Anda tahu, batas untuk memasuki surga ilusi adalah 10.000. Kamu baru saja mencapai langkah ke-6, tetapi di antara pasukan perburuan iblis tingkat komandan itu, tidak ada kekurangan anak-anak di puncak langkah ke-6 milik semua pasukan pemburu iblis tingkat komandan yang hadir. Long Haon terkekeh, Guru, ada beberapa cobaan yang tidak bisa dihindari dalam hidup seseorang. Bagaimana kita bisa tahu sebelum mencoba sebelumnya? Apakah ada persyaratan sebelumnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB